Semburat orange terpancar di langit yang tadinya biru kini mulai terselimuti awan putih tebal. Dari arah koridor tempat jalanan keluar gedung, terlihat Mekaira tengah berjalan dengan ponsel menempel ke telinga. Dia tampak asik meladeni si penelpon dari salah satu sahabatnya. "Mau ke kafe gak? Kebetulan gue sekarang lagi di kafe biasa," kata Kevin dari seberang telepon. Mekaira melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. "Kayaknya untuk hari ini kagak dulu deh. Soalnya malam ini ada urusan." "Urusan apa tah?" Kasih tahu nggak ya?" Tersenyum jahil Mekaira sengaja menggoda. "Enggak deh, nggak dikasih tahu aja, biar penasaran." "Lah, nggak dikasih tahu juga gue udah tahu. Palingan urusan lo santai-santai di depan TV nonton anime dengan camilan berjibun." "Hehe, sayangnya kali ini tebakan lo salah. Dah mau pulang dulu, nanti lagi teleponnya, dah." Bentar dulu, Cak." Secara sepihak Mekaira mematikan panggilan tersebut dan melanjutkan langkah kakinya yang sempat terhenti. "Kata dia mau menghubungiku, tapi dari tadi nggak ada telepon atau SMS pun darinya." Gumam Mekaira menatap layar ponsel yang menyala menunggu dengan harap pada orang yang tak tahu pasti akan menghubunginya. Bentar. Kalau sekarang aku pergi bersama Pak John, lalu bagaimana caraku menolak permintaan Mama ya? Apa aku bilang saja ada keperluan mendadak? Tapi aku gak bisa bohongin Mama. Bodoh deh, yang penting kabari saja dulu kalau aku gak bisa ikut makan malam bersama. Mekaira mulai mengetikkan sesuatu di layar. Ketika jemari dia sibuk bergerak di atas layar, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aduh, untung udah kekirim. Nomor baru, siapa ya? Dengan ragu gadis itu menggeser kursor untuk menjawab panggilan tersebut lalu menempelkannya ke telinga. "Halo?" Tanpa menjawab sapaan dari gadis itu, orang di seberang telepon langsung berucap memerintah. "Bersiap-siaplah." Alis Mekaira tertaut bingung. Maksudnya bersiap itu istri Anda sedang mengkontraksi dan Bapak menyuruh saya untuk mempersiapkan penanganan. Maaf Pak, jika istri Anda sudah kontraksi, sebaiknya Bapak langsung bawa saja istri Anda ke rumah sakit ini atau ke klinik terdekat, bukan menelpon saya. Lagian dari mana juga Bapak tahu nomor saya? Helaan napas terdengar kasar dari seberang telepon. "Meskipun benar kau itu dokter kandungan, tapi lupakanlah sejenak tugasmu itu. Sekarang kau punya tugas lain yang sudah disepakati denganku. Jadi, sekarang kau bersiaplah dengan tugas keduamu." Kok kayak gak asing ya suaranya? Batin Mekaira sejenak terdiam menerka-nerka dengan siapa pemilik suara itu yang terdengar familiar baginya. "Bentar, kok suaranya gak asing ya? Apa saya mengenal Anda?" Lagi-lagi hembusan napas terdengar dari seberang telepon. "Jangan berpura-pura tak mengenal saya, Nona Mekaira." Alis Mekaira semakin berkerut bingung sembari berjalan melewati pintu geser otomatis yang menghubungkan dengan teras luar. Saat ini gadis itu telah berdiri di teras rumah sakit dengan pandangan melihat ujung sepatu yang dipakai. "Maaf Pak, tapi saya benar enggak mengenal Bapak. Dan jika tidak ada keperluan pada saya akan mematikan panggilan ini." Keheningan dari seberang telepon hanya suara derap langkah kaki dari ketukan sepatu yang beradu dengan lantai. "Jadi, Anda tidak mengenal saya ya, Nona bodoh?" Suara pria yang serak dan jelas setengah berbisik tepat di telinga. "Kaget aku." Pekik Mekaira terlonjak kaget dan langsung menoleh pada pria tampan jangkung yang saat ini ada di hadapannya. "Pak John?" John kembali menegakkan punggung berdiri tegap. "Jadi, sekarang Anda sudah mengenal saya?" "Tentu saja saya mengenal Bapak." Mekaira memasukkan ponsel yang layarnya sudah meredup itu ke dalam saku blazer. "Tapi, sejak kapan Bapak ada di sini? Apa saya membuat Pak John menunggu?" "Baru saja," kata John seraya melangkah menuruni beberapa gundukan anak tangga teras rumah sakit. "Ikuti, kau perlu berganti penampilan baru, setelah itu langsung berangkat ke rumah saya." Mekaira dengan nurut membuntuti langkah kaki John yang membawanya pada sebuah mobil hitam terparkir tidak jauh dari sana. "Kalau ganti baju dulu, aku harus pulang ke rumah dulu dong. Mana aku sudah kirim pesan kayak gitu ke Mama." "Pak John."
Panggilan Mekaira menghentikan pergerakan lelaki itu menoleh. Apa? Tidak bisakah pakai baju ini saja? Pakaian ini juga cukup sopan untuk bertemu orang tua bapak. John menatap penampilan Mekaira dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan tatapan menilai. Pakaian seperti itu kau bilang sopan bertemu kedua orang tua saya? Memang apa yang salah dengan penampilanku? Batin Mekaira memeriksa penampilannya sendiri. Kembali John melanjutkan berjalan hingga berhenti tepat di samping mobil. Masuk, masih ada waktu merubah penampilanmu. Lalu dia memasuki mobil dan duduk di kursi kemudi. Moga saja dia nggak anterin aku ke rumah. Gumam Mekaira meraih handle pintu dan duduk di kursi samping kemudi. John melajukan mobil hitam itu setelah memastikan gadis di sampingnya mengenakan sabuk pengaman. Selama beberapa saat tidak ada percakapan di antara mereka berdua, sehingga menciptakan keheningan yang tenang. Hanya suara deru mesin mobil mewakili suara dari keduanya. Untuk menghilangkan kebosanan akibat tak ada pembicaraan, Mekaira mengambil ponsel dari saku blazer untuk memeriksa kontak pesan. Dan panggilan kali aja ada balasan pesan dari rumah. Tak ada balasan apapun dari mama. Apa mama marah ya sama aku? Batin Mekaira merasa gelisah sekaligus bersalah. Hembusan napas panjang dari mulut Mekaira, lalu mengetuk-ngetuk kepalanya beberapa kali dengan kepalan tangan. Meski kau memukul-mukul kepalamu dengan keras, tidak akan membuatmu berubah jadi pintar. Sarkas John saat melihat tingkah gadis di sampingnya yang menurutnya tindakan bodoh. Benar juga sih, memang gak akan membuat saya pintar. Tapi gimana dong, tangan saya sudah kebiasaan begini kalau lagi gelisah, kata Mekaira menghentikan tindakannya. Sudut bibir John berkedut tersenyum mengejek. Selain bodoh, ternyata kau gadis aneh yang gila. Aduh bapak, kali-kali bisa nggak jangan panggil saya terus dengan panggilan bodoh-bodoh? Kalau bapak memanggil saya seperti itu di depan kedua orang tua bapak, saya yakin deh mereka langsung mengira kalau kita bukan pasangan. Mendengar penuturan tersebut, sejenak John berpikir masih dengan pandangan lurus ke depan. Baiklah, saya akan memanggil Anda dengan nama Anda. Nah gitu dong. Coba bapak panggil saya dengan nama saya. Pinta Mekaira terlihat antusias menunggu. Melihat mata penuh harap dari gadis itu sedikit membuat John merasa terganggu dan segera mengalihkan pandangan ke jalanan lagi. Mekaira, itu sih bukan nama panggilan. Pakai nama panggilan saya saja pak, agar terkesan kalau kita terlihat dekat. John menghembuskan napas pelan, kembali berusaha mengucapkan kata yang menurutnya pantas untuk dijadikan nama panggilan wanita itu. Sejenak dia melirik Mekaira lalu berkata dengan suara tenang dan jelas, Aira. Seketika Mekaira tertegun diam, terpesona akan suara John yang tenang, atau mungkin dia merasa senang karena belum pernah ada orang yang memanggilnya dengan nama Aira. Aira, aku tak menyangka itu adalah namaku. Batin Mekaira sudah memerah padam saking senangnya. Deheman John mengembalikan gadis itu ke kesadarannya. Sebaiknya kau juga jangan memanggil saya dengan sebutan bapak. Panggil saja nama saya. Oh, benar juga. Mekaira tampak berpikir nama panggilan apa yang pantas untuk pria bernama Jonathan. Atan, gimana? Mendengar nama panggilan tersebut, seketika raut wajah John tampak menggelap penuh aura kekesalan. Ganti. Oh, iya. Kalau gitu, Jojo saja. Gimana, Pak? Kata Mekaira menatap ragu dan takut pada pria yang mengeluarkan aura gelap menakutkan. Hembusan napas panjang John bersamaan auranya pun berubah ke mode normal yang dingin dan tegas. Panggil saja saya Jonathan. Tapi kalau kayak gitu, kesannya kan kayak bukan pasangan. Baiklah, terserah kau saja. Pasrah John menerima yang langsung disambut senyuman bahagia dari gadis tersebut. Kalau gitu sekarang kita latihan dulu gimana? Tak perlu, saya bisa melakukan akting tanpa harus latihan. Tolak John dingin. Jemari tangan Mekaira sedikit mencubit lengan jas lelaki itu. Jangan kaku gitu dong Jojo. Sekali-kali tersenyum kek supaya wajahmu gak kayak papan yang kaku. John yang mendengar logat ucapan tersebut seketika melirik kilas merasa bulu kuduknya merinding geli. Kak, kau bicara yang benar. Kenapa Jojo?
Aku sudah bicara yang benar kok. Kita kan pasangan, meskipun palsu. Goda Mekaira. Sepertinya lebih baik kau memanggil Jonathan dibanding nama panggilan yang kekanakan itu. Sekarang kan sudah sepakat untuk saling memanggil dengan nama panggilan. Jadi, kamu bicaranya jangan formal gitu. Lagi-lagi helaan napas pelan keluar dari mulut John. Hingga akhirnya dia terpaksa mengiyakan permintaan Mekaira yang menurutnya masuk akal juga jika ingin terlihat seperti pasangan asli. Oh iya Jojo, sekarang kita mau kemana nih? Mekaira bertanya sambil memperhatikan keluar jendela menampilkan langit yang mulai menggelap. Ke masjid dulu untuk maghrib, kata John masih dengan nada suara tenang dan tegas. Oh gitu tah, terus setelah itu kita mau kemana lagi Jojo? John mendelik masih merasa tak nyaman dengan nama panggilannya itu. Panggil aku John saja. Segera Mekaira menggelengkan kepala lalu tersenyum lebar. Jojo. John, saut John masih berusaha membujuk. Jojo. Jonathan. Pokoknya Jojo, titik nggak pakai koma. Tegas Mekaira yang kekeh dengan kemauannya. Hembusan napas kasar John akhirnya menyerah berdebat dengan gadis itu yang keras kepala tak mau kalah.